Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meina Kido dengan stambuk A1J1181042. Saya adalah praktikan anatomi dan fisiologi pada manusia yang berasal dari kelompok 3. Praktikum ini diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten saya sendiri adalah Kak Firan Sahid. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan judul praktikum ke-9 mengenai sistem digestiva. Tapi sebelum menjelaskan mengenai sistem digestiva, kita mengetahui dulu apa itu sistem digestiva. Baiklah, sistem digestiva adalah atau saluran cerna atau traktus digestivus merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengambil berbagai zat dari luar tubuh seperti air, mineral, nutrisi, vitamin, dan memecah partikel-partikel besar menjadi partikel kecil dan mentransfer partikel-partikel tersebut dari lingkungan luar ke dalam darah. Untuk selanjutnya digunakan atau disimpan di dalam sel. Secara umum, struktur anatomi sistem digestiva atau sistem pencernaan ini terdiri atas saluran yang berkesinambungan dan terhubung satu sama lain, misalnya rongga mulut, paring, esofagus, lambung atau gaster, usus besar, usus halus, anus, dan kelenjar, serta organ-organ aksesoris ya, seperti yang tadi saya bilang itu kelenjar, misalnya kelenjar ludah, liver, pankreas, serta kelenjar empedu. Baiklah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu sistem digestiva. Berhubung di sini telah ada gambar yang saya gambar mengenai struktur anatomi dari sistem digestiva pada manusia. Kita mulai dari pertama, mulut, saliva gland, sublingual gland, paring, slipper, usus halus, duodenum, jejunum, ileum, anus, anal kanal, rectum, sigmoid colon, cecum, descending colon, usus besar, pankreas, spleen, stomat. Yang pertama kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, di mana gigi merupakan organ pertama yang melakukan digesti mekanis, di mana makanan ini akan digigit oleh gigi depan atau insula. Kemudian gigi kanan atau kanina akan memecah makanan menjadi bagian kecil. Selanjutnya makanan dipotong menjadi bagian lebih kecil lagi oleh gigi premolar. Setelah gigi itu ada gigi molar yang mengelilingi makanan sebagai akhir dari proses digesti mekanis di rongga mulut. Gigi ini sangat kuat dan akan memecah makanan dan mengeluarkan kekuatan sampai 40 kg, sedangkan gigi molar hanya mempunyai kekuatan menggilas hingga sampai 50-125 kg. Betapa kuatnya itu gigi ya yang berada pada rongga mulut. Terus di dalam struktur ini terdapat lidah yang merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kayak akan otot, di mana permukaannya ini terdapat papila atau tonjolan yang mengandung kuncup pengecap. Selanjutnya ada kelenjar ludah, saliva gland atau kelenjar ludah ini bersifat pekat dan licin. Saliva banyak mengandung lendir atau enzim, di mana dia di sini ada enzim pitialin dan amilase. Pada saliva, kelenjar saliva ini, enzim pitialinnya perlu diketahui bahwa dia memiliki pH sekitar 6,8 sampai dengan 7. Kemudian ada faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Dia ini penghubung antara rongga mulut dengan esofagus. Kita masuk di paring. Paring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus, di mana makanan yang dicerna pada paring ini akan masuk ke kerongkongan melalui proses digestivus melewati
faring. Kemudian setelah faring ada kerongkongan, di mana kerongkongan ini adalah tabung berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20 sampai 25 cm. Kemudian di sini ada lambung. Di sini ada lambung, di mana lambung atau ventriculus merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak kiri yang tersusun atas 4 lapis, diantaranya lapisan peritonal, berotot, submukosa, dan mukosa. Kemudian ada usus halus. Usus halus ini adalah saluran yang panjangnya ini sekitar 8,25 meter yang dibagi dalam duodenum, jejunum, dan ileum dengan fungsi menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Selanjutnya ada kelenjar pankreas kelenjar pankreas ini. Di mana kelenjar pankreas ini terletak pada ventriculus atau rongga perut sebelah kiri di antara duodenum dan limfe yang menghasilkan hormon insulin untuk menghasilkan insulin dan menghasilkan getah yang mengandung enzim atau liper, di mana kelenjar pencernaan ini adalah kelenjar yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah sekitar rongga dada. Lalu ada usus besar, di mana usus besar ini merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan, serta merupakan usus yang tersusun dari usus halus. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan, di mana anus ini akan menghubungkan rektum rektum dengan dunia luar yang terletak di dasar pelvik. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.